dikirim itu siapa tadi kirim? Iya Pak, diperbarui linknya Pak, tapi mohon maaf sebelumnya. Oh, diperbarui linknya. Iya. Iya, itulah saya tadi bingung ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan coba mengisi kolom terakhir ya, dari solusi. Kedengaran Ji? Ya Pak, ya. Iya. Jadi bagian ini saya share aja dulu. Oke. Jadi ini kemarin kan sudah dieksplorasi alternatif solusi. Jadi lanjut di analisis alternatif solusi ya. Jadi alternatif solusi. Jadi kemarin itu sudah saya berikan contoh, mungkin nanti akan ditambahi. Jadi nanti misalnya begini, di kolom terakhir itu berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara, maka solusi yang bisa kita gunakan adalah misalnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kita tambahkannya kelebihan dari model berbasis masalah, kemudian kelemahannya apa. Ya, jadi berdasarkan ini kan berdasarkan literatur kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk menangani penyebab dari ini pembelajaran identifikasi komponen elektronika yang dilakukan oleh guru masih monoton, ya. Oke, saya jadi ini kajian literatur. Kemudian kemarin ini sudah beberapa melihat link antara kolom kedua, ketiga, dan keempat, dan yang saya tekankan di sini di analisis alternatif solusinya ya. Alternatif solusi kita akan diskusikan pada hari ini, dan saya kira sudah ada yang sudah buat ya, nanti tinggal ditambahi misalnya berdasarkan kajian hasil literatur dan hasil wawancara, menggunakan model ya, bisa tambah kata-kata di sini mungkin wawancara, diperoleh solusi, diperoleh alternatif solusi. Jadi tentukan dulu alternatif solusinya, kemudian yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kita analisis pembelajaran berbasis masalah itu apa kelebihan dan apa kelemahannya. Oke, kedengaran Pak Sarip. Saya mau maaf Pak Sarip ini Ya, Pak, ya. Saya minta dipimpin dulu Pak Sarip karena saya mau rapat di jurusan ini. Ini saya di ruang rapat sekarang. Oke. Ya. Silakan bisa ditampilkan punyanya teman. Nanti kita komentari sedang bersama. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat semua. Selanjutnya salam dan salawat. Ya baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Sukadi tadi bahwa maaf Pak, kurang jelas soalnya Pak. Iya. Ada motivasi. Hanya yang belum ada ini, ada motivasi dan belum ada solusi.
Pak Maruf ini yang dua menggunakan perangkat dua sehingga dia apa namanya feedback. Ya, Pak. Nantikan satu, Pak Maruf. Sudah, Pak. Ya. Maaf, Pak. Halo. Halo, silakan Pak Sarip. Iya, iya. Harus saya tutup dulu kameranya. Jadi yang kurang bagus. Sudah kedengaran, Pak? Iya, udah. Baik, kita lanjutkan untuk share screen barangkali Pak Supriya Pak. Contohnya tadi. Mohon maaf, Pak. Kurang jelas suaranya, Pak. Ya. Suaranya kurang jelas, Bapak. Jadi, jelas, Pak? Putus-putus, Bapak. Komentar di sini putus-putus. Oke, jelas, Pak? Suara saya? Saya sudah, Pak. Masih belum stabil, Ya. Pak. Halo? Ya? Jelas, Pak? Ya, Pak. Jelas. Ya. Oke. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan pada pengisian kolom keempat dari tabel itu, yaitu penentuan alternatif dari kolom ketiga kemarin, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian untuk hari ini kita bagaimana kita menentukan apalagi namanya alternatif solusi pada kolom keempat. Jadi mungkin sudah ada Bapak Ibu yang mengisi, mungkin bisa kita tampilkan untuk kita sama-sama memberikan masukan atau saran. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu, siapa yang duluan barangkali Pak? Ya, Pak Maruf barangkali. Iya, Pak. Siapa? Tapi belum sempurna, enggak apa-apa, Pak, ya. Ya, nanti kita coba kita Karena lihat saja Pak. Dia, Silakan Pak. Kalau wawancara alhamdulillah udah, Pak. Oke, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Pak Maruf.
Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang saya pertama adalah dari yang sudah saya isi adalah Pak, yang eksplorasi alternatif solusi, yang dari guru dan seterusnya sudah saya wawancara Pak menggunakan Google Form. Ya. Nah, yang pertama eksplorasi alternatif solusi, yang kemarin apa namanya Pak? Ya. Yang masukannya adalah di akar penyebab masalahnya, di akar. Ya. Saya buang dulu Pak. Nah, akar penyebab yang perbaikannya adalah yang kemarin menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19. Akar penyebab masalahnya yaitu saya ambil dari akar dari yang guru adalah kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, terus eksplorasi penyebab masalahnya berdasarkan dari jurnal yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Al-Insaniyah R. Anggraini 2002 menjelaskan bahwa upaya guru mengatasi kesulitan belajar bagi peserta didik yang tidak minat dan malas dalam belajar bahasa Arab, yaitu dengan memberi motivasi untuk menumbuhkan rasa suka peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab dan membuat kelompok belajar agar murid lebih antusias dalam belajar bahasa Arab. Dari rekan guru, hasil dari wawancara dari Kepala Sekolah SMK Endo Kuripan, dia menjelaskan bahwa solusi terhadap masalah menurunnya motivasi belajar siswa fase COVID-19 pertama adalah pendampingan belajar secara intensif. Yang kedua, memberi ruang belajar yang lebih fleksibel dan kreatif. Yang ketiga, lebih banyak pembelajaran praktik interaktif. Yang keempat adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan berdasarkan guru sejawat Pak Wahyu Danu Kusuma Eskom, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran. Yang ketiga, memberi motivasi dengan baik di kelas. Selanjutnya adalah berdasarkan Bu Ininike Sukmawati ST, beliau solusinya adalah pertama, meningkatkan kemampuan guru terutama dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dan siswa karena selama COVID sangat banyak berpengaruh terhadap perekonomian orang tua siswa. Sedangkan menurut pengawas Pak Ngatnuri MPD, beliau menjelaskan bahwa guru harus bisa mengajar dengan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan siswa. Yang kedua, guru menggunakan sumber belajar yang variatif. Sedangkan menurut pakar atau ahli, guru sekaligus dosen Politeknik Negeri Bali Cabang NTB Pak Arifin Hargianto, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah pertama, perlu adanya remotivasi. Yang kedua, reorientasi siswa dalam belajar. Sedangkan menurut pakar ahli yang kedua, menurut Ketua MGMP Elektronika dia belum mengisi Pak, makanya saya belum mengisi. Terus yang kedua, masalah tentang kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Akar permasalahannya adalah siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Terus jurnalnya, penelitian yang ditulis oleh Novi Ratnasari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil post-test yang didapatkan di pertemuan masing-masing siklus dapat diketahui bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT, Teams, Game, Turnamen, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran elektronika dasar. Kelebihannya, tingkat kedisiplinan siswa tinggi. Yang kedua, kesadaran siswa yang tinggi dalam persiapan mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan PowerPoint dan pemberian handout materi pada pelaksanaan pembelajaran mendukung peningkatan minat belajar siswa. Kelemahannya adalah aktivitas siswa yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran pada tahap belajar tim, seperti mengoperasikan handphone untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, sehingga menghambat terpenuhinya subindikator giat mengerjakan tugas individu atau kelompok dan memperhatikan teman menjawab pertanyaan.
Yang kedua, kurangnya rasa kepedulian siswa terhadap penguasaan materi teman satu timnya, sehingga berpengaruh pada rendahnya persentase indikator ketertarikan siswa untuk aktif mengajari teman saat diskusi dan aktif memberikan tanggapan saat diskusi kelompok. Yang ketiga, kurangnya ketegasan guru dalam tahap turnamen siklus 1 menyebabkan kemoloran pada pelaksanaan turnamen sehingga menyita waktu pelaksanaan post-test pertama. Hal tersebut berpengaruh pada ketuntasan hasil belajar siswa. Sedangkan solusi dari menurut guru pertama adalah Kepala Sekolah SMKN 2 Kuripan. Beliau menjelaskan bahwa solusi terhadap siswa yang kurang terhadap solusi tentang masalah ini adalah pertama, dengan memberikan punishment terhadap siswa yang kurang berminat dengan memberikan tugas lebih menantang dan sebisa mungkin berdasarkan minat siswa. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi siswa yang rajin kerjakan tugas serta memberi tugas mengajarkan dan membimbing rekannya belajar dengan sejawat. Sedangkan menurut guru sejawat Wahyu Danu Kusuma Eskom Bukti, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah pertama, metode pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Yang kedua, komunikatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan menurut Ibu Ininike Sukmawati ST, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah jumlah dan jenis tugas harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Karena selama ini siswa sangat terbebani dengan jumlah tugas yang sangat banyak. Hampir setiap mapel memberikan tugas. Yang kedua, memberikan tugas yang menarik sesuai dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dengan sampai PR dikerjakan oleh orang tua. Yang keempat, membuat kelompok belajar siswa agar siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan menurut Pak Pengawas, Pak Dr. Randos Hadi Ngatnuri MPD, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah pertama, tugas guru harus yang esensial. Yang kedua, materinya yang kekinian. Yang ketiga, jangan terlalu banyak. Yang keempat, setelah dikumpulkan kemudian dikoreksi dan hasilnya diumumkan ke kelas. Sedangkan menurut ahli pertama, guru sekaligus dosen politeknik, beliau menjelaskan bahwa solusinya adalah guru lebih memahami kondisi dan karakteristik tugas-tugas yang diberikan. Yang selanjutnya adalah kurangnya inovasi guru pada strategi dan metode pembelajaran. Halo. Pak Maruf. Ya Pak. Satu aja dulu supaya bisa, yang penting Anda tahu bagaimana mengisinya dulu. Ya, satu aja dulu, jangan terlalu banyak. Mungkin saya pasirkan Pak Sarip. Silakan dipandu Pak Sarip. Satu-satu aja dulu Pak Sarip supaya semua bisa tampil. Yeah. Yeah. Terima kasih Pak. Jadi kita yang pertama saja dulu Pak. Ini yang pertama. Yang lengkap saja dulu Pak. Iya. Yang lengkap. Yang kedua Pak. Nomor berapa yang lengkap? Yang lengkap Pak Maruf. Yang pertama, yang kedua ya Pak ya. Iya, yang ini. Iya. Iya, yang kedua Pak. Oke. Jadi Sakit kepala Ibu Sekretaris. Oke Pak, mungkin saya ulangi sekali yang nomor 2 Pak ya. Iya. Siap, terima kasih Pak. Yang kedua permasalahannya adalah kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Akar permasalahannya adalah siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jurnal. Kemudian ya, ini yang alternatif solusinya apa yang diambilkan di sini Pak? Alternatif solusinya Pak, ya. Menggunakan ya. Ini kalau saya lihat Pak, seharusnya begini.
Kalau alternatif solusi ini biasanya terkait dengan nantinya akan diselesaikan di kelas. Contohnya apakah perbaikan metode mengajar, apakah perbaikan pendekatan model pembelajaran, atau misalnya perbaikan apa, sehingga itu bisa diselesaikan dengan masalah ini, Pak. Ini kalau saya lihat tidak apa yang bisa kita lakukan nanti, kaitannya seperti ini, Pak. Saya ulangi. Kaitannya sekarang ini kan permasalahan di siswa, kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Ya, Mas. Kemudian akar masalahnya siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tentu ada yang alternatif, ada alternatif solusi yang akan kita ambil di alternatif pengambilan alternatif solusi, Pak. Artinya apa yang akan kita lakukan di kelas nantinya untuk mengatasi masalah siswa ini. Ya, itu barangkali Pak, mungkin saya sampaikan dulu ya. Ya, silakan. Makasih, Pak. Yang berdasarkan jurnal, Pak, ini sama yang dibahas, Pak, tentang kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Beliau di jurnal itu dan menggunakan alternatif solusinya adalah menggunakan metode, Pak, metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang ini yang menurut Novi Ratnasari. Terus yang kedua, yang selanjutnya menurut hasil dari wawancara yang dari guru, pertama dari kepala sekolah, dia menjelaskan bahwa alternatif solusinya adalah dengan memberikan hukuman punishment terhadap siswa yang kurang berminat dengan memberikan tugas lebih menantang dan sebisa mungkin berdasarkan minat siswa. Yang kedua, memberi penghargaan bagi siswa yang rajin mengerjakan tugas serta memberi tugas mengajarkan dan membimbing rekannya belajar dengan cepat. Yang selanjutnya menurut rekan guru, apa ini, Pak, memberikan punishment, apa maksudnya itu punishment seperti apa itu, Pak Maruf? Seperti apa itu, Pak Maruf, punishment itu? Kalau kemungkinan, Pak, karena yang menjelaskan Pak kepala sekolah mungkin hukuman yang seperti biasa, Pak, misalnya kalau yang tidak mengerjakan tugas mungkin ditambah tugasnya gitu, Pak, dan sebagainya. Dan tugas ini memberikan tugas, maksudnya Pak, punishment ini terhadap siswa yang kurang berminat, yang tidak mengerjakan tugas lebih menantang. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Oh, ya. Oke, Pak. Ya, saya paham. Ya, Pak. Jadi ini yang sebenarnya kalau seperti ini, Pak Maruf, ya, artinya apalagi namanya permasalahan yang kita angkat itu kan permasalahan di siswa, Pak. Kemudian akar masalahnya kita sudah tahu. Nah, sekarang yang kita mau carikan nanti, ya salah satu alternatif solusi yang bisa kita ambil adalah memberikan tugas atau memberikan apalagi namanya pembelajaran yang menantang, atau pembelajaran yang apalagi namanya berarti ada kaitannya dengan model barangkali, Pak, model pembelajaran atau metode. Iya, Pak. Metode apa yang akan kita lakukan untuk menarik minat siswa itu? Ya, itu barangkali, Pak, yang jadi atau strategi itu bisa dilakukan, Pak, untuk perbaikan karena ini terkait nanti, Pak, di RPP nantinya. Ya, jadi perbaikan ini, Pak, ya, yang kita ambil di apalagi namanya di kolom keempat itu kan dijelaskan kenapa kita memilih metode itu atau strategi itu atau model pembelajaran itu. Nah, jadi misalnya perbaikan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan tadi yang kita ajarkan. Ya, karena ini di kolom keempat ini, Pak, kan itu hanya alasan kenapa kita memilih alasan itu. Kenapa kita memilih misalnya metode itu atau model itu. Nah, kemudian yang kedua diminta apa kelebihannya dan apa kekurangannya sehingga kita memilih metode itu. Jadi di kolom ketiga ini sangat menentukan, Pak. Karena ini nanti yang akan terkait nanti di pembuatan perangkat pembelajaran dengan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya,
Misalnya begini Pak, ini kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Ya, salah satu kesadarannya karena tidak mungkin kurang minat itu siswa mengerjakan tugas itu. Ya, makanya salah satu cara akar masalahnya itu siswa tidak memahami materi. Salah satu penyebabnya kurang memahami materi. Berarti salah satu metode yang akan kita lakukan itu mungkin gurunya barangkali kurang menguasai materi atau menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau pada saat menjelaskan terlalu cepat atau tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jadi banyak barangkali itu alternatif yang harus kita lakukan Pak. Berarti yang harus kita perbaiki kalau kondisinya seperti itu berarti adalah metode pembelajaran. Metode yang harus kita perbaiki oleh seorang guru. Nah, metode apa yang kita lakukan? Ya. Metode apa atau model pembelajaran apa yang kita lakukan itu yang diisi di kolom keempat ini Pak. Karena kolom keempat itu hanya diminta di situ kenapa kita menggunakan model atau metode atau strategi itu. Nah, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Saya kira ini Pak yang di kolom 3 sangat menentukan Pak. Sehingga bisa kita menyelesaikan karena di kolom ketiga terkait nanti di PBM-nya Pak, di perencanaan RPP-nya, perangkat pembelajarannya. Makanya harus jelas di sini Pak. Apa yang kita perbaiki untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Saya kira itu Pak yang perlu kita perbaiki Pak di kolom ketiga. Karena di kolom keempat ini saya lihat kelanjutan. Karena hanya menanyakan mengapa kita memilih itu. Ya. Jadi di kolom ketiga ini semacam jawaban Pak. Kemudian di kolom keempat itu pertanyaan lanjutan, kenapa Anda menjawab itu misalnya? Paham maksud saya Pak? Siapa Mas Pak? Ya. Jadi itu barangkali Pak perlu kita perjelas di kolom ketiga ini apakah perbaikan metode mengajar, apakah perbaikan media pembelajaran sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengerjakan tugas itu. Atau ada yang lain barangkali Bapak Ibu yang mau memberikan masukan? Saya persilakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan tentang permasalahannya Pak Ma'ruf ini. Silakan Bapak Ibu. Bisa saya konfirmasi Pak? Ya silakan Pak. Oke, Pak. Berarti nanti yang berdasarkan jurnal hasil wawancara dan seterusnya ini saya analisis seperti Pak ya, sehingga saya memilih salah satu metode yang bisa memecahkan memecahkan masalah ini berarti Pak ya. Ya. Coba. Berarti saya kan ini ada pembelajaran. Salah satu model pembelajaran kooperatif Pak. Oke Pak, siap. Nanti saya berarti dari jurnal saya tambah berarti Pak, dari jurnal sama buku berarti bisa sini Pak ya, untuk menambah pemilihan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi ini dia Pak Ma'ruf, ini kan sudah ada kita pilih di sini Pak toh, metode pembelajaran kooperatif. Ya. Berarti metode pembelajaran kooperatif itu Pak, kita di kolom keempat itu kenapa kita memilih itu? Ya, kita berikan alasan dulu Pak. Kemudian kita sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kan ada pertanyaan mengapa? Ya Pak. Baru kita sebutkan ini kelebihan dan kekurangannya. Begitu formatnya ya Pak ya. Jadi bisa saja begini, jadi Pak Ma'ruf ditambahkan saja di kolom 4 itu mengenai pemilihan solusi ya, alternatif solusi yang ditentukan berdasarkan tadi studi
teratur itu adalah TGT-nya, ya, TGT-nya. Itulah yang apa namanya dicari kelebihan dan kelemahannya. Ya, seperti juga bisa sampaikan Pak Sandi, kenapa TGT dipilih, ya, kenapa TGT dipilih. Ya. Jadi itu ditambahkan barangkali Pak Maruf di kolom keempat itu Pak, kenapa TGT dipilih, kemudian ini kelebihan kekurangannya. Ya. Itu barangkali Pak yang kita carikan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, karena ini akan terkait nantinya Pak. Saya yakin ini terkait nanti pada saat kita menyusun perangkat pembelajaran dengan kondisi masalah yang kita ambil. Jadi itu harus dijawab nanti di PBM itu. Ya. Jadi ini kan sudah ada kita ambil di jurnal ini Pak, salah satu model metode pembelajaran kooperatif untuk menyelesaikan kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian di kolom keempat itu Pak harus dijawab kenapa kita memilih TGT itu. Paham Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Itu barangkali Pak yang masukan saya. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang lain seperti yang disampaikan tadi bahwa harus diperjelas itu alasannya kenapa kita memilih model metode pembelajaran itu. Kemudian kita carikan apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu barangkali yang diperjelas Pak pada kelengkapan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, saya kira cukup barangkali Pak Maruf. Ya, saya kira yang lainnya juga Pak, saya kira begitu. Saya persilakan yang lain. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya, silakan Pak Riko. Pak Riko, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan Pak. Nah, mohon izin share screen. Ya, silakan Pak. LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Ya, masalah yang pertama, masalah yang terpilih, mohon maaf Pak ya, suara saya agak parau karena kurang sehat. Habis konser ini. Silakan Pak. Masalah yang terpilih peserta didik ya sama motivasi belajar yang rendah pada mapel produktif, TAV, akar penyebab masalah pembelajaran dilakukan tidak berpusat pada siswa. Kajian literatur Winata H 2017 mengatakan motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan media pembelajaran. Ada linknya di bawah. Dan Anggriani Febrianti Dwi 2013 mengatakan ada interaksi yang signifikan antara model pembelajaran, motivasi belajar, dan kemampuan awal terhadap hasil belajar siswa. Artinya, hasil belajar siswa tergantung dari model pembelajaran, motivasi belajar, dan kemampuan awal siswa. Analisis alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat. Ya, itu belum saya laksanakan Pak ya, cuman kata-katanya. Ya, baru poin pertama, kedua, menggunakan video pembelajaran atau media yang lainnya untuk menarik minat belajar siswa. Dua, pemberian motivasi belajar pada awal dan akhir pembelajaran. Ya, itu poin yang pertama. Saya kira ini dulu Pak, apakah saya bacakan terus atau kita Satu saja dulu. Mungkin ada teman barangkali yang mau memberikan masukan dulu terhadap hasil kerja dari Pak Riko ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu.
Oke, Pak. Boleh saya masukkan, Pak? Ya, silakan Pak Maruf. Ya, silakan Pak. Berdasarkan penjelasan dari Bapak kami yang memberikan masukan ke saya, ya, yang isi dari kolom keempat ini Pak, analisis alternatifnya adalah dari dua kajian-kajian yang ini berdasarkan solusi dari masalah-masalah yang terpilih di sini dan memberikan alasan-alasan bagaimana kita memilih solusi yang kita pilih dari beberapa literatur kita memberikan kelebihan dan yang di kolom keempat ini Pak belum lengkap. itu aja Pak dari saya Pak. Oke, Pak Maruf, sudah Pak? Masih ada yang lain Bapak Ibu? Pak Ibu Hamdiana, silakan Ibu Hamdiana. Silakan Bu. Mohon bisa minta tolong di scroll ke atas sedikit Pak Riko. Ya. Kalau saya lihat dari akar penyebab masalahnya itu yang mana pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa. Mohon maaf Pak, saya konfirmasi sedikit apakah suara saya lancar Pak di situ? Lancar, mantap Bu. Oh ya, Silakan, alhamdulillah. Malam lagi sinyalnya kurang bagus di sini. Nah, dari eksplorasi alternatif solusi, kalau dilihat dari akar penyebabnya, pembelajaran tidak berpusat pada siswa. Nah, apakah memang alternatif solusinya itu kira-kira paskah kita menggunakan apa sih? Mungkin bukan seperti itu ya. Pertimbangannya Pak Raiko memilih solusinya kalau pembelajaran tidak berpusat pada siswa itu kita pakai media pembelajaran, kira-kira bagaimana mencari keterkaitan seperti itu Pak. Terus kalau saya sih saran saya pribadi nih mungkin saya juga bisa saja tidak tepat gitu. Kalau memang pembelajarannya yang tidak berpusat pada siswa berarti solusinya ya menggunakan metode pembelajaran yang tentunya harus kita pakai yang lebih berpusat pada siswa, tidak mesti dengan media pembelajaran. Ya, itu saran dari saya. Saran dari saya sih, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Bagus sekali caranya, Pak. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Kita apalagi Bapak Ibu yang ya. Jadi kalau tidak ada lagi ya. Baik. Dari dua apalagi namanya tadi tanggapan dari teman, masukan dari teman, saya kira ini bagus. Saya hanya menambahkan barangkali bahwa memang apa yang disampaikan oleh Ibu Hamdiana tadi berdasarkan masalah yang dipilih, kemudian akar penyebab masalah, ya memang kalau kita lihat bahwa dari akar penyebab masalah ini kalau memang terkait dengan metode, ya dulu itu ada istilahnya namanya, karena ini dikatakan bahwa akar masalahnya itu pembelajaran tidak terpusat pada siswa. Maka ada metode dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, berarti yang perlu memang yang perlu kita perbaiki adalah metode mengajar kita. Kalau permasalahannya adalah akar masalahnya itu adalah pembelajaran tidak berpusat pada siswa. Bagaimana kita memberikan atau merubah metode mengajar kita sehingga pembelajaran itu lebih
dominan kepada siswa. Jadi guru hanya berfungsi sebagai mediator. Ya, kalau itu alternatif, ya, apalagi namanya kalau itu akar masalahnya, tentu alternatif masalahnya adalah perbaikan metode. Ya, atau kalau misalnya ada model pembelajaran lain yang bisa memang lebih memberikan pembelajaran kepada siswa, lebih aktif kepada siswa, ya mungkin ada model pembelajaran yang lain. Tapi kalau saya lihat bahwa yang paling cocok ini adalah metode, perbaikan metode mengajar guru. Karena diharapkan bahwa sesuai dengan akar masalah yang disampaikan bahwa pembelajaran tidak berpusat sehingga siswa itu tidak termotivasi. Ya. Saya kira itu barangkali dari saran saya, Pak. Paham barangkali Pak Reko? Ya, Paham, terima Pak? kasih atas masukannya, Pak. Nanti diperbaiki. Ya. Jadi kalau menggunakan misalnya metode CBSA, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya metode CBSA kita gunakan, Pak, kita carikan itu apa? Kenapa Bapak memilih CBSA? Nah, kemudian apa kelebihannya metode CBSA dan apa kekurangannya atau kelemahan dari metode CBSA itu? Paham kira-kira Pak Reko? Paham Pak, terima kasih Pak. Saya kira jelas barangkali Pak. Ya. Saya izin cukup. Terima kasih Pak. Oke Pak. Saya izin stop share Pak. Yang lainnya saya kira kita selesaikan saja seperti itu Pak. Mungkin satu-satu dulu Pak kita lihat teman-teman supaya bisa kita berikan masukan. Oke Pak, silakan Pak Reko. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya teman-teman. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang lain saya persilakan Pak. Saya beri kesempatan satu-satu barangkali ya supaya bisa kita lihat, bisa kita berikan masukan atau bisa diberikan masukan sama teman-teman. Kelanjutannya penyelesaian tugas berikutnya. Silakan Bapak Ibu, siapa lagi? Pak Sulfikar, silakan Pak Sulfikar. Pak Sulfikar untuk menang. Iya. Silakan Pak. Ya. Sudah kelihatan ya Pak? Ya, diperbesar sedikit Pak Sulfikar. Ya, oke Pak. Ya. Jadi saya ingin membahas yang pertama itu yaitu gaya mengajar guru yang tidak interaktif dan inovatif. Kemudian akar penyebab masalahnya itu guru belum terampil mengajar dengan gaya interaktif dan inovatif. Kemudian kalau diperbaiki di suaranya Pak Sulfikar. Ada dua yaitu halo Pak, suaranya terputus. Iya, suaranya kurang bagus Pak. Betul. Iya, maaf Pak. Ini jaringannya mungkin ya, oke Pak. Iya. Ya, jadi menurut Atma Warni, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan dan penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran di sekolah dinilai sangat efektif dalam mendukung penyampaian materi pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran di sekolah merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan keraguan, kejenuhan, dan kekosongan siswa pelajaran di sekolah. Dengan langkah dan proses penggunaan multimedia interaktif yang tepat, penggunaan multimedia interaktif sebagai media penyampaian pesan akan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan siswa.
sehingga mendorong proses pembelajaran yang lebih interaktif dan komunikatif serta dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa menjadi lebih konkret. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari hasil kajian literatur, yaitu menurut Manihar Sutomorang, dari hasil penelitian diperoleh bahan ajar kimia standar, inovatif, dan interaktif berbasis multimedia sesuai tingkat perkembangan siswa telah diperoleh. Bahan ajar dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar kimia, menjadikan siswa belajar kimia secara mudah, efisien, dan berpusat pada diri siswa, sehingga terjadi pergeseran pembelajaran dari teacher-centered learning menuju student-centered learning. Hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding hasil belajar siswa pada kelompok kontrol, dan keduanya berbeda secara signifikan. Bahan ajar inovatif dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar secara mandiri. Mungkin demikian, Bapak. Oke Pak, sebelum kita lanjut barangkali Pak, saya jelas Pak suara saya? Jelas Pak? Mohon tanggapannya. Ya. Ya, sebelum kita lanjut barangkali Pak Sulfikar, saya kemarin kan kita sudah berikan masukan bahwa tolong permasalahan itu, ya, masalah yang dipilih adalah masalah yang terdapat pada siswa. Iya Pak, jelas ya. Pak. Ya, oke. Nah, kemudian kalau saya lihat, ya, ini kan bisa dibalik ini masalahnya Pak. Ini maksud saya begini, bisa dibalik, bisa terjawab, bisa masalahnya kita alihkan bahwa berdasarkan kajian literatur yang kelebihan dari pembelajaran interaktif ini adalah meningkatkan motivasi siswa. Iya Pak ya? Ya, banyak. Ya. Silakan jangan di Pak, jadi itu share screen-nya dulu Pak. Limpah. Keluar, Pak. Ya, mohon maaf. Iya Pak. Ya. Ya, oke Pak, saya lanjut Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Ya. Saya lanjut dulu Pak Sulfikar. Jadi ini kalau saya lihat Pak, ini saya berdasarkan kajian literatur yang Bapak ajukan ini, bahwa ini adalah penggunaan multimedia. Ya. Berarti penggunaan multimedia yang menarik, yang bagus, akan meningkatkan motivasi belajar siswa Pak ya. Ya, merangsang apa ini? Ya, intinya di situ. Iya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau seandainya ini masalahnya ini masalah siswa adalah kurangnya motivasi siswa terhadap pembelajaran apa? Ya kan? Saya itu masalahnya. Akar masalahnya adalah penggunaan media atau metode belajar, ya, strategi pembelajaran atau metode atau penggunaan media yang perlu diperbaiki, misalnya, ya, atau KD atau kompetensi dasar yang diajarkan berdasarkan harus disesuaikan dengan media yang digunakan.
Ya, jadi masalahnya itu Pak, masalah yang kan adalah kurangnya motivasi siswa terhadap pelajaran yang apa, misalnya pelajaran apakah data-data struktur atau apa. Nah, kemudian akar masalahnya adalah siswa kurang termotivasi. Apa ya? Ya, siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran ini. Ya kan? Nah, kemudian solusi yang kita ambil, alternatif solusi ya adalah perbaikan media pembelajaran. Iya Pak ya? Ya, perbaikan media pembelajaran atau perbaikan metode pembelajaran. Ya. Nah, kemudian kalau perbaikan media, tentu kenapa kita menggunakan media interaktif misalnya. Kalau perbaikan medianya. Ya Pak ya? Kenapa kita memilih media interaktif? Kan banyak media-media pembelajaran Pak. Kenapa kita memilih media pembelajaran itu? Ya Pak ya? Kemudian kalau kita sekarang kita memilih media pembelajaran interaktif, berarti apa kelebihannya media interaktif dan apa kekurangannya? Pak, kira-kira Pak, tolong Pak di yang lain. Umum Tolong Pak di mute yang lain. Anak sekarang itu hal baik itu harus dipaksa. Nah, gitu. Kalau anak zaman dulu itu kan kayaknya nyapu rumah, imut dulu Pak ya. Ya betul. Kadang kalau yang mungkin saya termasuk generasi terakhir. Kebetulan saya masih 37. Bu Indah. Usianya 8. Iya, jadi kita masih belajar untuk mendidik anak-anak. Ya, apunten kalau memang kita salah, sebetulnya monggo kita bareng-bareng untuk anak-anak. Ya, itu satu-satunya. Nah, kalau atau saya dulu ada tanggapan lain atau masukan lain dari teman-teman, silakan Bapak Ibu kalau ada yang memberikan tanggapan. Gitu kan. Atau kamu ingin sesuatu kalau enggak sampai ya, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan. Ya. Jadi kenapa saya arahkan ke situ, Pak? Karena ini akan berkelanjutan nanti, ya, akan berkelanjutan nanti pada saat kita pembuatan perangkat pembelajaran. Karena ini apa yang kita buat ini, Pak, itu terkait nanti dengan perangkat pembelajaran kita. Ya, pasti terkait di situ, Pak. Kemudian apa indikatornya ini seperti penggunaan media, Pak ya? Dan dikatakan bahwa penggunaan media interaktif dapat meningkatkan atau merangsang pikiran dan motivasi siswa. Apa indikatornya? Indikator keberhasilan penggunaan media ini adalah tentu ujung-ujungnya mengadakan hasil ulangan atau tes. Ya, dari hasil materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Pasti kita adakan ulangan harian misalnya pada KDI itu. Nah, kalau misalnya nilainya bagus, berarti salah satu penyebabnya pasti motivasinya atau motivasi belajarnya siswa itu meningkat. Keluar lagi, Pak. Ya. Atau ada teman-teman yang mau berikan masukan itu, Pak? Tunggu dulu, mana kapal saya lempar di depan. Pak Sulfikar. Iya, Pak. Mohon maaf. Internetnya ini timbul tenggelam, Bapak. Iya, ya begitu, Pak. Iya.
Oke, Pak. Atau ada tanggapan dari Pak Sulfikar barangkali bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Saya kalau ada tanggapan balik, Pak. Berarti kalau masalah dari guru itu tidak perlu dicarikan solusi begitu, Pak? Iya. Berarti kita hanya berfokus kepada permasalahan dari siswanya itu sendiri. Iya. Sebaiknya begitu, Pak. Karena maksud saya nantinya kan ini kalau misalnya ini yang kita angkat masalahnya nih guru, gaya guru mengajar yang tidak interaktif. Kira-kira Pak, apa lagi namanya, apa indikatornya ini sehingga bisa diukur. Kan nanti Pak harus bisa terukur nantinya Pak. Keberhasilan nanti menyelesaikan menyelesaikan masalah itu kan ada anunya Pak, ada indikatornya, ada yang bisa diukur, ada alat ukurnya nanti. Nah, alat ukurnya ini pasti siswa, Pak. Siswa yang memberikan jawaban. Ya, itu barangkali kan rencana nanti ini Pak, 4 masalah yang Bapak angkat ini itu kan akan digunakan untuk membuat RPP. Dan itu akan dilaksanakan pembelajaran nantinya di kelas. Tentu objeknya adalah siswa, Pak. Ya, berarti yang bisa diukur nanti keberhasilan kita mengajar itu adalah siswa. Ya, bukan guru yang mau diukur keberhasilan mengajarnya, Pak. Hasil mengajarnya kita itu bisa diukur melalui siswa. Paham maksud saya, Pak? Iya, Pak. Siap. Ya. Paham. Ya, kan pada saat kita mengajar, masalah yang kita angkat sekarang itu, Pak, akan jawabannya nanti pada saat kita mengadakan PPL, PPM nantinya. Ya, pada saat kita selesai mengajar, diberikan kan indikator alat ukurnya nanti ke siswa ini Pak, diberikan ke siswa yang harus menjawab, menyelesaikan masalahnya. Tidak mungkin siswa yang menyelesaikan masalah kita Pak, masalahnya guru. Hasil yang diberikan oleh siswa, hasil ujian atau hasil ulangan diberikan siswa, bukan mengukur bukan menyelesaikan masalahnya guru. Tapi kita lihat nanti hasil belajarnya siswa. Jadi lebih bagus barangkali Pak kita rubah permasalahannya, ya. Kita perbaiki di situ Pak, yang terpusat pada siswa lah supaya bisa kita berikan perbaikan metode, perbaikan model, perbaikan media, sehingga itu lebih gampang kita ukur nantinya Pak. Lebih gampang kita mengukur bahwa kita sudah berhasil menyelesaikan masalah yang tentang motivasi siswa, misalnya. Paham Pak? Iya, paham. Iya. Saya kira kemudian barangkali kalau yang ini Bapak, kalau kajian literatur ini diganti juga atau bisa disesuaikan, bisa digunakan ini Pak. Artinya perbaikan media, ya, literaturnya ini media bisa digunakan kajian literatur ini Pak. Kalau kita jadi nanti masalahnya adalah kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, ya. Kemudian akar masalahnya adalah media tidak sesuai dengan penggunaan media, tidak sesuai dengan KD materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian ini Pak, alternatif alternatif solusinya adalah penggunaan media interaktif. Paham maksud saya Pak? Nah, kemudian kenapa kita memilih penggunaan media interaktif? Carikan alasannya Pak. Kenapa kita memilih media interaktif? Kan sudah ada di sini Pak bahwa media interaktif itu kelebihannya ini kan ada semua alasan di sini Pak. Nah, kemudian apa kelebihannya Pak? Ini sudah dijelaskan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Paham Pak? Jadi kajian literatur saya pikir Pak tidak berubah.
Hanya ini yang kita rubah nanti adalah di masalah dan akar masalah. Paham Pak? Iya. 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 Saya kira cukup. Cuma mungkin saya tanya lagi Pak. Tanya. Ya Pak? Ini Pak, soalnya kalau yang ini kan kemarin sebenarnya yang saya pilih permasalahan yang nomor 1 itu kan tidak jelas suaranya Pak. Sebentar. Tidak jelas suaranya Pak. Iya Pak. Ya. Atau mungkin lain kali aja Pak. Iya ya, oke Pak. Iya ya. Ini ya. Oke, nanti kita. Terima kasih ya. banyak Pak. Oke Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya kira itu dari Pak Sulfikar tadi. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah berapa orang? 3 orang Pak ya? 3 orang ya. Ada barangkali Pak? Apa lagi? Baru sudah. Ibu Indah ya? Ibu Indah? Monitor Ibu Indah? Atau Pak Andi? Pak Diasran? Mana Pak Andi? Dulu Pak sini. Koreksi saya Pak kalau saya keliru. Iya, tidak apa-apa Pak. Nanti kita. Jadi untuk masalah kan dari kemarin Bapak kasih masukan untuk masalah sebaiknya masalahnya siswa. Iya. Ya, akar permasalahan baru kita cari yang berhubungan dengan itu, dan di alternatif solusi nanti kita cari bagaimana anunya Pak untuk dimasukkan nanti di perangkat pembelajaran seperti itu Pak Di. Iya. Oh iya. Karena jadi kalau satu pertanyaan Pak, kan ada saya angkat satu masalah atau izin saya share screen dulu ya, Pak. Silakan Pak. Makanya saya katakan Pak, jangan permasalahan itu diangkat dari masalah kebijakan, ya. Masalah sarana jangan diangkat itu karena tidak bisa diselesaikan di kelas itu permasalahan sarana. Jadi perbesar sedikit Pak Andi. Ya. Jadi tapi Pak ini untuk masalah yang ketiga, guru yang mengajar dengan menggunakan model konvensional. Apakah saya ganti ke siswa begitu Pak? Iya. Permasalahannya itu, siswa. Iya. Nah. Lebih bagus begitu Pak, karena maksud saya itu supaya kita gampang nanti Pak menyelesaikan istilahnya kan masalahnya begini Pak. Ini kan yang mau semua masalah ini Pak akan diukur nantinya, ada alat ukurnya. Harus terukur Pak. Ya. Maksud saya begini, kalau misalnya motivasi belajar kurang, indikatornya nanti pada saat kita belajar Pak, kita lihat motivasinya belajar siswa itu ditandai dengan pada saat kita memberikan ulangan. Pasti kalau motivasinya bagus, konsentrasinya bagus, insya Allah hasil ulangannya bagus. Iya Pak ya? Nah, kalau misalnya hasil ulangannya bagus, motivasinya tinggi, atau berbentuk motivasi dan pertanyaannya, berarti ini kan sudah terjawab Pak. Masalah kita yang kita lihat dari PP. Yang kita takutkan kalau misalnya masalahnya guru tidak diukur. Ya, tidak bisa diukur. Apa alat ukurnya Pak? Apa ukurnya kalau misalnya masalahnya guru terhadap siswa? Itu kan jadi itu ya saya takutkan pada nanti kita bingung sendiri, nanti membuat alat anunya Pak, alat tesnya nanti untuk mengukur keberhasilan kita menyelesaikan masalah.
Oke Ya, Pak, itu saya tangkap Pak. Ya. Iya, Saya iya. tangkap menunya. Oke, Kalau Pak. nanti saya Oke, Pak. perbaiki. Oke, Pak. Iya, silakan, Iya. Pak. Sementara saya benahi Pak. Banyak kekurangannya Pak. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Yang penting kita sudah tahu, Pak, anunya jalan ceritanya ini. Karena yang kita Iya, ujung-ujungnya Pak. nanti Saya berakhir di PBM, Pak. Iya. Iya, semua masalah yang kita angkat ini kan dibuatkan RPP semua, Pak. Iya. Iya. Oke Pak, makasih Iya. banyak Pak. Oke, Pak. Saya Silakan. Iya. terbuka nih saya punya pemikirannya. Kasih izin stop Iya. share Pak. Oke, Iya. Pak. Iya, iya. Silakan, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih ada yang lain, Pak? Ya, silakan semua, Pak. Sebentar kalau tidak selesai nih hari, sebentar sore lagi. Nanti ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, coba apa Pak? Presentasi Pak. Ya, silakan Pak Loren. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya. Sebentar saya mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Pak. Ya, ini Pak. Jadi permasalahan yang akan diselesaikan itu terkait dengan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Kemudian akar penyebab masalahnya itu model pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik. Ini dari kajian literatur yang sudah coba saya cari begitu. Yang pertama, ini menurut penelitian dari Tio Riswanda, Putra, dan Imade Mulyatna di SMK Negeri 2 Lamongan pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, siswa lebih termotivasi ketika melaksanakan pembelajaran, mulai dari siswa masuk ke dalam kelas sampai pembelajaran. Kemudian penelitian yang kedua itu dari Suci Aldila dan Riki Mukhayar di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Ini pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10, di mana hasil belajar siswa yang masih rendah diakibatkan oleh faktor model pembelajaran yang kurang bervariasi dan menimbulkan semangat belajar dan menuntun peran aktif siswa. Setelah dilakukan penelitian, terdapat efektivitas penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar siswa. Untuk linknya begitu Pak. Nah, untuk wawancaranya ini belum saya lakukan wawancara karena masih ada kebingungan Pak terkait dengan wawancara. Oke Pak. Ya. Ada teman yang mau berikan masukan dulu sebelum saya. Silakan Bapak Ibu yang mau berikan masukan dulu. Ya, Bapak Ibu. Ada yang mau berikan masukan? Kalau tidak ada, mungkin saya duluan barangkali ya. Nanti sebentar kalau ada yang mau tambahkan boleh. Jadi kita terbuka saja. Ya, baik Pak Loren. Jadi ini saya kira masalahnya sudah jelas Pak. Masalahnya sudah jelas. Kemudian akar penyebab masalah juga saya kira sudah ini akan runtut nanti di perencanaan pembelajaran. Ya. Kemudian eksplorasi alternatif masalah. Cuma saya sarankan barangkali Pak, karena saya lihat ini ada dua model pembelajaran yang diangkat dari literatur, kajian literaturnya. Yaitu pertama adalah PJBL ya.
pembelajaran proyek berbasis proyek, dan yang kedua adalah PBL berbasis masalah. Ya. Nah, cuma saya sarankan sama Pak Lores satu saja barangkali Pak untuk menyelesaikan satu masalah ini. Yang mana kira-kira Bapak lebih tertarik model pembelajaran yang mana, karena modelnya kalau dua ini Pak terlalu banyak Pak, sementara menyelesaikan masalah hanya satu. Jadi saya sarankan barangkali Pak satu masalah, kalau model hanya minimal maksimal satu model pembelajaran saja. Ya. Karena kenapa saya merasa seperti itu Pak? Karena satu masalah ini kan model itu Pak. Kalau cocok saya katakan jangankan model Pak. Pendekatan atau apalagi namanya metode pembelajaran saja ya. Kalau sesuai dengan materi tadi yang kita ajarkan, kemudian sesuai dengan model metode pembelajaran dan media yang kita gunakan, saya kira bisa menyelesaikan suatu masalah siswa. Apalagi berbicara masalah model, model itu luas, ya. Apalagi kalau sesuai dengan sintaksnya, nah itu. Makanya saya sarankan barangkali Pak Loren literaturnya ini Pak satu saja yang Bapak pilih, apakah PBL atau PJBL, ya berbasis proyek. Iya Pak. Ya. Nah, kalau yang berbasis proyek, ya misalnya kenapa? Ya kita berikan alasan Pak, kenapa Bapak memilih model pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian setelah Bapak pilih di situ, berikan alasan apa kelebihannya kira-kira. Jadi setelah ada alasannya, apa kelebihannya? Tentu Bapak tahu kelebihannya kalau berbasis proyek ini. Nah, tentu di balik kelebihannya itu pasti ada kekurangannya Pak. Iya. Apa kekurangannya kira-kira? Ya, paham maksud saya Pak Loren? Paham Pak, ya. Ya, supaya Bapak ini kalau dua model pembelajaran dalam satu menyelesaikan suatu masalah Pak, terlalu banyak yang dibahas barangkali Pak. Tentu kenapa Pak? Biasanya di apalagi di RPP itu Pak, satu model itu bisa kita gunakan beberapa strategi atau metode mengajar. Ya. Satu model pembelajaran bisa beberapa metode metode pembelajaran yang kita lakukan. Apalagi kalau dua model, terlalu banyak metode barangkali Pak yang bisa kita. Makanya saya sarankan Pak satu saja, terserah apakah beberapa, apakah dua atau tiga metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas untuk menyelesaikan satu masalah ini dalam RPP. Paham Pak maksud saya? Iya Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang lain barangkali mau tambahkan, silakan Pak. Bapak Ibu yang mau menambahkan, saya persilakan Pak. Izin masuk Pak. Ya silakan Pak. Pak siapa? Pak Maruf ya? Oke Pak. Ya silakan Pak Maruf. Hanya ingin Pak bertanya juga ya. Pak. Oh boleh. Terkait masalah yang kita pilih Pak. Kan kita yang di sini yang kemarin tuh mungkin rata-rata ada Pak masalah yang berkaitan tentang guru. Di saya juga ada yang tadi yang masalahnya tentang guru, siswa. Kurangnya inovasi guru pada strategi dan metode pembelajaran anak. Akar masalahnya adalah guru gagap teknologi. Ya. Seterusnya, berarti rata-rata yang semua itu kita larikan ke siswa berarti Pak sekarang ya, yang kalau ada yang berkaitan tentang guru Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya. Iya. Coba alasan saya begini Pak Maruf, kenapa saya lebih cenderung Pak memilih masalahnya siswa, karena itu nanti gampang anunya Pak, apalagi mengukurnya. Pada saat kita melaksanakan PBK kan ada nanti apalagi namanya alat ukur Pak yang harus kita buktikan bahwa dengan menggunakan metode atau mode pembelajaran ini ternyata motivasi siswa itu meningkat. Ya tentu ada alat ukurnya itu dengan menggunakan kuesioner misalnya untuk motivasi. Ya kalau misalnya masalahnya siswa adalah
hasil belajar siswa menurun atau rendah, tentu alat ukurnya itu adalah bagaimana pada saat selesai kita mengajar kita menguji siswa kita dengan materi yang kita sudah ajarkan, kita berikan ulangan misalnya. Ya. Kalau misalnya rata-rata nilai hasil ulangannya siswa baik, berarti sudah terjawab masalahnya siswa, Pak. Ya. Itu barangkali Pak yang sehingga saya lebih cenderung, saya bilang yang lebih cenderung bahwa lebih bagus masalahnya siswa yang kita angkat. Tapi kalau misalnya masalah guru, ya tentu apabila jangan sampai kita tidak bisa istilahnya tidak terjawab pada saat PBM-nya, Pak. Kan di PBM nanti yang anunya ini eksekusinya ini untuk menyelesaikan masalah ini di PBM. Itu anu saya, Pak. Itu apa lagi namanya yang saya pikirkan ke depannya. Apakah masalah yang Bapak angkat itu bisa terjawab nanti sampai selesai PBM. Jangan sampai masalah yang diangkat di sini sampai selesai PBM berakhir tidak terjawab. Ya, contoh misalnya permasalahan pada guru, kira-kira alat ukurnya seperti apa, Pak? Seperti tadi yang diangkat Pak siapa? Pak Maruf dan siapa sebelumnya ya? Ya. Itu misalnya gaya mengajar guru yang kurang menarik misalnya. Kira-kira gaya guru yang menarik itu yang kaitannya dengan motivasi nanti ternyata masalahnya di siswa tidak termotivasi. Maka saya sarankan lebih bagus dibalik. Lebih bagus dibalik itu masalah. Jangan di guru masalahnya. Lebih bagus masalahnya di siswa. Artinya motivasi siswa kurang. Karena tidak sesuai dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Atau tidak sesuai dengan media yang digunakan. Itu gampang diukurnya nanti, Pak. Karena siswa yang akan diukur. Paham maksud Pak? Paham maksud saya, Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, saya kira itu, Pak. Atau ada monitor Pak Supriyadi? Izin Pak Sarip, boleh? Ya. Boleh bertanya terkait penjelasannya tadi, Pak. Ya, kemudian Pak. Pak Maruf, Pak. Sudah Pak Maruf? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Andi. Iya, ini tadi terkait masukannya Bapak tadi di eksplorasi alternatif solusi. Bapak tadi menyarankan untuk mengambil satu model saja. Itu yang saya tangkap, Pak. Iya. Kan nanti Pak di sini kan ada kajian literatur, hasil wawancara. Jadi nanti mungkin di situ akan masukan dari teman akan berbagai macam masukan ke kita. Jadi maksud saya Pak, bagaimana? Apakah nanti di analisisnya baru ditentukan itu? Iya. Oh iya. Bisa Pak. Artinya di kajian literatur dan apa lagi wawancara itu Pak, itu hanya masukan semua. Kita tampung semua itu masukannya. Tetapi di antara sekian banyak masukan Pak, kita yang menentukan. Kita yang menentukan satu saja Pak, satu saja analisis alternatif yang harus kita ambil. Iya, di analisis alternatif solusi. Oh iya. Iya kalau Pak, satu itu yang kita saya sudah mau perjelas ya. Iya. Kalau misalnya kita memilih, misalnya banyak masukan Pak, kita yang menentukan, kita analisis yang bagaimana kita perhitungkan analisisnya bagaimana sehingga kita hanya memilih satu. Nah, pada saat kita memilih satu, tentu ada alasannya Pak. Ya, kenapa Bapak memilih itu? Nah, padahal banyak masukan ini. Banyak ya. Iya. Nah, makanya saya katakan Pak. Iya. Mengapa kita memilih itu? Pak. Kemudian sebutkan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Iya. Saya kira jelas Pak ya. Iya, saya tangkap nih Pak. Iya, oke, makasih Pak.
Iya. Ya. Ada barangkali mohon izin bertanya Kak Pak. Iya. Ini Silakan Pak. perihal wawancara. Iya. Makanya ya memang kita wawancara waktu di LK 1 berapa kemarin Pak? 12 mengenai identifikasi masalah. Iya. Sekarang kan kita akan wawancara di analisis alternatif solusi. Cuman barangkali kalau ya kita melihat di LK 12 eksplorasi penyebab masalah yang kita sudah wawancara kemarin kan tunggu dulu Pak, saya potong dulu Pak. Yang kita minta wawancara ini di eksplorasi Pak terhadap akar masalah yang kita ambil. Iya. Di analisis alternatif itu Pak, Bapak yang menganalisis, bukan hasil. Ya, artinya kesimpulan yang kita ambil dari beberapa masukan itu Pak, kita yang menyimpulkan. Ya. Hasil kesimpulan Bapak itu yang dimasukkan di analisis, hasil analisis itu. Paham maksud saya Pak? Ya. Jadi hasil analisis Bapak dari beberapa masukan, kita memilih satu, makanya di situ di analisis alternatif solusi itu Pak, dikatakan kenapa Bapak mengambil itu. Ya Pak toh? Nah, kemudian kalau ada jawabannya misalnya karena ini, apa kelebihannya? Dan apa kekurangannya? Ya, begitu maksud saya, Pak. Iya, silakan, Pak. Maksud saya waktu kita wawancara di LK 12 kan ada ya hasil wawancara dari pengawas, teman, kepala sekolah, kan mereka juga ya sampai memberikan solusi juga tuh, Pak. Apakah itu bisa dipakai maksud saya, Pak? Bisa, Pak. Ya, artinya tapi di alternatif solusi, Pak ya. Ya, maksudnya di alternatif solusi di kolom 3 ini. Ya, maksudnya dari hasil wawancara LK 12 kemarin, Pak. Iya. Ada beberapa bisa, Pak. Kan di LK 12 tidak masuk di solusi di situ, Pak ya. Iya belum, sih, Pak ya. Kita ketik ditambahkan, Pak Kemal. Iya, artinya belum sebenarnya tidak bisa dimunculkan di situ, Pak. Hanya sekedar masukan bagi kita, ya, karena yang mau ditampilkan baru sekarang karena sudah mencari alternatif solusi. Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Oke Pak, saya kira jelas Pak. Saya persilakan teman-teman. Ya. Masih ada Pak? Ya, kalau nanti sebentar sore yang belum tampil Pak, usahakan Pak tampil semua supaya kita lihat satu persatu. Oke Pak, siapa Pak Lores ya? Bagaimana Pak Lores? Saya kira cukup Pak ya? Baik, cukup Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya, saya kira itu Pak. Yang lainnya silakan mengikuti saya seperti itu alurnya Pak. Karena ini semua Pak, yang masalah 1, 2, 3 sampai 4 itu Bapak buatkan nanti RPP Pak. Ya, itu ujung-ujungnya nanti di perangkat pembelajaran dibuatkan itu Pak RPP berdasarkan masalah yang Bapak angkat. Ya, makanya saya katakan Pak, ini harus jelas memang dari sekarang Pak. Karena semua itu harus runtut Pak. Mulai dari pemilihan masalah, penyebab akar masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi, kemudian hasil analisis, kemudian nanti pada saat pembuatan rencana pembuatan aksi RPP dan pelaksanaan aksi, pada saat pelaksanaan PPL itu akan dilaksanakan di situ. Nah itu apalagi namanya kalau tidak salah itu satu RPP itu Pak, satu masalah ini kan satu masalah ini terkait dengan satu KD. Ya Pak ya. Satu masalah ini terkait dengan satu KD. Satu KD itu kan satu RPP Pak. Satu RPP itu minimal penyajiannya 2 kali pertemuan. Perencanaan di situ Pak di pada saat jadi makanya saya katakan dari sekarang Pak kita harus pikirkan runtutnya itu masalah, penyelesaian masalah sampai di pembuatan sampai pelaksanaan pembelajaran atau istilahnya pelaksanaan aksi. Ya, saya kira itu Pak yang kita harus pikirkan dari sekarang Pak. Jangan sampai pada saat pembuatan RPP kita bingung, bagaimana ini RPP saya? Tidak jelas masalahnya ini ada. Ya saya mau masukkan di RPP. Apa model pembelajaran apa yang saya pilih, apa metode belajar apa yang saya pilih, jangan menyelesaikan masalah ini. Ya, saya kira begitu Pak, saran saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak.
Ya, stop share dulu. Ya, saya kira waktu yang membatasi kita barangkali kita lanjutkan. Sudah seperempat jam 11. Saya kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang kita lanjutkan. Monitor Pak Supriyadi. Monitor Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Saya kira beliau sedang rapat. Dari saya Pak cukup pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Mohon maaf. Insyaallah pada sore hari kita akan lanjutkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syarif. Terima kasih Saya mau izin Pak. Saya makna dari Ada situ,